Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube Si Amang. Nah, kali ini Si Amang akan membahas tanaman hias lili Paris ya. Nah, walaupun tanaman hias ini berada di Indonesia, namun penamaannya tetap saja menggunakan nama lili Paris ya. Nah, mungkin dulunya ini dari Paris kali ya, sehingga dinamakan tanaman lili Paris. Nah, kita tidak akan membahas namanya ya, tapi kita akan membahas tanaman lili Paris ini. Nah, tanaman hias lili Paris ini salah satu tanaman yang kalau menurut saya legend sekali ya, karena tanaman lili Paris ini dulu itu sangat populer dan banyak orang yang menanamnya ya sebagai tanaman hias. Nah, namun memang seperti biasa ya, dari masa ke masa itu kepopuleran sesuatu selalu berubah. Nah, seperti sekarang ini memang tanaman lili Paris ini sudah mulai tertinggal oleh tanaman hias lainnya ya, ataupun juga sudah berkurang peminatnya. Nah, ini bisa dilihat tanaman lili Paris ini memang bisa ditanam di gantung ataupun juga ditaruh di bawah, dan juga bisa ditaruh di rak pot seperti ini ya. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri memang tanaman lili Paris ini kalau dilihat-lihat seperti rumput ya, karena tumbuh secara merumpun. Nah, daunnya ini kira-kira berukuran lebarnya itu 1 cm sampai 2 cm ya, karena ini salah satu jenis lili Paris yang kecil ya. Nah, dan ini yang jenis yang seperti ini ada juga jenisnya yang agak besar ya, yang panjang daunnya itu bisa mencapai 40 cm. Namun yang ada di sini ini adalah jenis lili Paris yang kecil ya. Nah, memang daunnya ini tumbuh merumpun seperti ini ya, dengan warna hijau pucat di tengah ya, dan di tepian daunnya itu berwarna putih. Nah, bentuknya memanjang lancip seperti ini ya. Kadang-kadang ini terlihat seperti pita, dan ini lentur saja ya, tidak keras, sehingga kalau kita pegang ini terasa lembut saja di tangan, sehingga tidak berbahaya untuk siapapun ya, termasuk untuk binatang-binatang peliharaan. Nah, tanaman ini sangat aman sekali. Nah, selain itu keunggulan lain daripada tanaman lili Paris ini adalah pada ketangguhannya ya. Karena tanaman lili Paris ini bisa ditanam di area yang panas, sedang, teduh, dan juga bisa ditanam di dalam ruangan tentunya. Sehingga ini bisa dikategorikan tangguh ya. Nah, untuk prakaranya sendiri memang tanaman lili Paris ini memiliki umbi ya. Umbinya itu kecil sekali karena ini tanaman jenis lili Paris yang kecil. Nah, selain itu tanaman lili Paris juga ternyata berumur panjang juga ya. Nah, sama seperti yang ada di sini, ini rumpun-rumpunnya ini lumayan sudah tebal ya, dan media tanahnya juga sudah mulai habis rupanya, dimakan terus oleh tanaman lili Paris. Namun karena ketangguhannya, tanaman lili Paris ini bisa tetap tumbuh subur dan tetap berdaun lebat ya, seperti rumput tentunya. Nah, apalagi yang di bagian bawah di sini ya. Nah, ini bisa dilihat memang daunnya ini tebal dan banyak sekali ya, karena ini kebetulan juga sudah berusia bertahun-tahun ya. Nah, ini posisinya di tempat yang agak teduh. Nah, sementara yang tadi itu yang di rak itu setiap paginya kejemur, namun yang ada di sini lebih cenderung teduh sepanjang hari, dan perbedaannya daunnya lebih panjang sedikit ya, dan rimbunannya itu lebih
rimbun daripada yang ada di dalam pot rak tadi. Nah, sementara yang di sini ditanam di media polybag ya, dan ini bisa dilihat karena sudah bertahun-tahun polybagnya juga sudah pada sobek juga ya. Nah, ini bisa dilihat, dan ketebalan rumpun daripada tanaman lili Paris ini sudah sangat padat sekali, ini bisa dilihat. Nah, ini sebaiknya memang dipecah kembali ya, ataupun juga ditanam ulang karena sudah tidak ideal. Nah, walaupun begitu tetap bisa tumbuh dengan baik. Nah, selain itu tanaman lili Paris ini sebetulnya memiliki bunga ya. Nah, ini adalah mana nih? Nah, ini adalah tangkai bunganya ya, dan biasanya suka ada bunganya berwarna putih. Namun kebetulan yang ada di sini belum ada berbunga ya, atau sudah kelewat juga, saya juga kurang hafal juga ya. Nah, untuk cara menanamnya sendiri cukup mudah, kita hanya bisa ataupun juga cukup mengambil sebagian ataupun juga satu pohon tanaman lili Paris yang seperti ini ya. Dari rumpun yang kita ambil itu bisa kita tanam atau kita pisahkan di tempat yang lain dengan media tanah secara langsung maupun juga dengan pot ya, dan bisa ditaruh di indoor maupun juga outdoor ya. Dan perawatannya tidak terlalu rumit, dalam penyiraman juga tidak usah terlalu sering ya, bahkan dia bisa kuat terhadap tanah yang kering seperti yang ada di sini ya, dan tetap bisa tumbuh dengan baik dan juga subur. Nah, oke ya kawan-kawan, itu saja video kali ini tentang tanaman lili Paris yang legenda ya, dari dulu sampai sekarang. Walaupun sekarang ini agak kurang juga peminatnya, tapi tidak apa-apa, tanaman lili Paris ini tetap eksis ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.